Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu peserta Pelda EPAP 5 kelompok 2. Pada malam hari ini merupakan pikon keempat, yaitu pikon sesi terakhir pada malam hari ini untuk pelatihan EPAP 5 kelompok 2. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir ke sesi keempat malam hari ini. Untuk sesi keempat malam hari ini akan dibawakan oleh saya. Kebetulan Ibu Elvinnya berhalangan hadir dikarenakan kuliahnya. Jadi kami mohon maaf jika Ibu Elvin tidak bisa hadir untuk sesi keempat pada malam hari ini. Baik, untuk sesi keempat pada malam hari ini akan saya buka. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib pikon untuk malam hari ini. Tata tertib video conference pada malam hari ini. Pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum pikon dimulai untuk tes audio serta tes koneksi internetnya. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat pikon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama pemateri menyampaikan materi, dan selama pemateri menyampaikan materi juga dimohon untuk para peserta tidak gaduh. Dan yang kelima, peserta akan diberikan kesempatan bertanya dan dengan memanfaatkan fitur chat dengan cara menuliskan izin bertanya dan sentunya dikirimkan ke everyone agar semua peserta dapat membacanya. Dan bagi Bapak Ibu yang terkendala masalah audionya, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat tersebut. Dan penanya akan dipanggil dan dipersilakan sesuai dengan urutan. Jadi bagi Bapak Ibu, untuk tolong diperhatikan sentunya ke everyone, jangan ke privately, agar semua peserta dapat membacanya. Dan saya berhak mengeluarkan peserta jika tidak bisa mengikuti tata tertib yang telah dibacakan. Untuk sesi keempat malam hari ini, untuk materi 5, 6, dan 7 telah dibuka di MOC. Bapak Ibu dapat melihat materinya di MOC. Dan untuk sesi kali ini, yaitu tentang cara mempublikasikan buku digital serta mendapatkan nomor ISBN, dan juga tentang tugas akhir ataupun tugas pada pelatihan EPAP 5 kelompok 2 pada bulan April ini. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk semua info baik terkait pelatihan ataupun materi serta untuk tugas akhir nanti itu akan selalu kami update di Korsinfo. Dan untuk materi malam ini saya akan mereview tentang mempublikasikan buku digital, lalu tentang pengajuan ataupun pendaftaran ISBN, dan serta persiapan tugas akhir. Untuk mempublikasikan buku digital, salah satu caranya Bapak Ibu bisa mengupload buku digital tersebut ke seamarket.seamolek.org. Di sini juga terdapat materi dalam bentuk PDF yang bisa Bapak Ibu baca tentang penerbitan buku digital. Selain Seamarket, Seamolek, terdapat juga para penerbit buku digital seperti
nulis buku dengan Q baca. Untuk mempublikasikan buku digital di Asia Market, pertama-tama dipastikan buku digital Bapak Ibu telah siap untuk dipublikasikan, baik itu dari segi konten serta video yang juga telah dimasukkan ke dalam buku digital. Untuk SEA Marketnya sendiri, Bapak Ibu bisa mengakses SEA Market di alamat seamarket.seamolek.org. Di dalam SEA Market di sini sudah terdapat beberapa buku digital dari para peserta pembuatan bahan ajar berbasis EPUB dari batch pertama sampai batch keempat yang lalu. Di sini buku di sini yang ada di cloud online kita ini. Yang ditampilkan itu sesuai dengan rating dari buku tersebut. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun di Asia Market, Bapak Ibu bisa mendaftar terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol register, atau yang telah mempunyai akun bisa langsung sign in. Di sini saya akan mereviewnya saja. Untuk membuat akun, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan cara menggunakan email Bapak Ibu ataupun dengan cara mengkonekkan dengan sosial media. Di sini bisa dikonekkan dengan sosial media melalui Facebook ataupun Twitter. Di sini saya akan menggunakan email untuk mendaftar. Yang dibutuhkan di sini hanya email serta password yang akan digunakan nanti untuk sign in di SEA Market. Lalu setelah mendaftar, akan ada notifikasi atau pemberitahuan Bapak Ibu harus mengaktifasi akun Bapak Ibu dengan cara mengecek email Bapak Ibu. Sebentar, saya masuk akun saya terlebih dahulu. Lalu Bapak Ibu bisa melihat email yang masuk itu, jika tidak ada di kotak inbox, Bapak Ibu bisa melihatnya di spam. Dan untuk aktivasinya Bapak Ibu hanya tinggal mengklik email yang telah disediakan untuk aktivasi. Di sini untuk aktivasi yang lengkap, kita diharuskan mengisi nama lengkap kita serta tanggal lahir kita. Maka setelah dikonfirmasi, secara otomatis kita akan telah masuk ke dalam SEA Market. Untuk mengupload buku digitalnya, Bapak Ibu juga bisa melihat panduan yang ada di MOC dengan cara mengklik My Content lalu upload konten ataupun upload buku digital Bapak Ibu.
Oh, ternyata setelah kita melakukan aktivasi, kita harus menunggu selama kurang lebih 24 jam untuk agar dari admin share marketnya sendiri untuk mengaktifasi atau mengkonfirmasi akun kita. Jadi Bapak Ibu bisa melihat cara panduan untuk menguploadnya di MOC. Di sini ada dalam bentuk file ataupun dalam bentuk PDF, juga ada yang dalam bentuk video, yang terkadang ada yang peserta yang paham dalam bentuk tulisan, ada juga yang peserta paham dalam bentuk video. Di sini diberitahukan secara lengkap bagaimana panduan untuk mengupload buku digital kita. Dimulai dari mengupload file kita, lalu untuk ukuran dari covernya yang harus 600 x 350 pixel, lalu untuk mengisi judul buku, kategori serta deskripsi, dan di sini juga harga. Jika Bapak Ibu rasa buku digital yang Bapak Ibu upload itu tidak ingin Bapak Ibu gratiskan, Bapak Ibu bisa menuliskan harga yang diinginkan. Lalu setelah mengupload, di sini juga bisa melihat kontennya, dan Bapak Ibu juga bisa memperbaharui buku digital Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu upload jika Bapak Ibu melakukan update. Untuk melakukan update dari buku digital yang telah Bapak Ibu upload, Bapak Ibu bisa mengedit file yang telah Bapak Ibu upload terlebih dahulu, lalu mengupload file yang baru sesuai dengan panduan yang ada di MOC. Untuk videonya hampir sama seperti yang ada di file PDF-nya. Lalu di sini tentang pengajuan ISBN, pengajuan nomor ISBN atau pendaftaran penerbit. Di sini merupakan ISBN merupakan International Standard Book Number, yaitu seperti kode buku ataupun kode identitas dari buku yang kita daftarkan. Fungsi ISBN sendiri di sini selain untuk memberikan identitas terhadap buku kita, juga untuk memperlancar arus distribusi buku, karena untuk mencegah kekeliruan dalam pemesanan buku serta sarana promosi bagi penerbit. Karena ISBN itu juga dapat menarik peminat, karena untuk buku yang telah memiliki nomor ISBN itu biasanya lebih dianggap terpercaya oleh para pembeli. Untuk struktur ISBN sendiri, Bapak Ibu bisa melihatnya di file PDF di sini. Dengan contoh, biasanya untuk nomor ISBN itu di depannya akan diletakkan huruf ISBN, lalu diikuti dengan nomor-nomor yang telah ditentukan. Di sini juga ada kategori-kategori dari yang bisa diberikan ISBN, dimulai dari buku cetak, habis itu terbitan braille, buku peta, film atau video, audiobook, serta terbitan elektronik, lalu salinan digital dari cetakan monograf, itu seperti buku digital, lalu terbitan microfilm, software edukatif, dan mixed media publication. Dan di sini juga ada kategori-kategori yang tidak bisa diberikan nomor ISBN. Lalu untuk pencantuman ISBN saat dicetak,
Kalau kita membuat buku digital berarti saat membuat covernya itu nomor ISBN biasa berada di bagian bawah pada sampul belakang atau di balik halaman judul atau di punggung buku. Di sini juga terdapat persyaratan untuk permohonan ISBN yang antara lain anggota baru. Untuk anggota baru dan juga untuk anggota lama terdapat dua perbedaan. Lalu jika Bapak Ibu ingin mengajukan nomor ISBN secara manual, Bapak Ibu bisa datang langsung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk permohonan ISBN. Lalu jika Bapak Ibu ingin melakukan permohonan atau pendaftaran secara online, untuk prosesnya Bapak Ibu bisa melihat alur berikut yang dimulai dari penerbit, mengakses halaman ISBN, lalu di sini untuk kondisi apakah penerbit sudah terdaftar ataupun belum, lalu login jika sudah terdaftar dan mendaftarkan ISBN, lalu mengupload dan menyimpan data buku yang ingin diterbitkan ISBN. Lalu yang terakhir untuk malam hari ini yaitu tentang persiapan tugas akhir. Untuk tugas akhir pada pelatihan dalam jaringan, pembuatan bahan ajar berbasis EPUB kali ini, Bapak Ibu akan diberikan dua tugas, yaitu tugas pertama produk buku digital yang telah diinformasikan di dalam course info, yaitu informasinya ada pada bagian bawah. Di sini yaitu tugas akhir mengembangkan ataupun membuat buku digital secara versi EPUB dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. Lalu untuk tugas kedua, Bapak Ibu harus membuat video tutorial membuat buku digital dengan cara merekam aktivitas desktop Bapak Ibu. Di sini untuk tugas kedua yaitu membuat video tutorial dengan cara merekam aktivitas desktop Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan software Screencast-O-Matic, tapi Bapak Ibu yang jika mahir menggunakan software lain seperti Camtasia, Kazam, ataupun yang lain-lain itu dipersilahkan. Tapi kami hanya mengajarkan software Screencast-O-Matic dikarenakan ada versi free-nya, yaitu untuk free trial dia bisa merekam aktivitas desktop kita selama 15 menit. Untuk aplikasinya, Bapak Ibu bisa langsung mengunduh di MOC, yaitu di sini download Screencast-O-Matic. Untuk aplikasi selain di sini, Bapak Ibu juga bisa langsung ke webnya di Screencast-O-Matic. Perbedaannya, untuk Screencast-O-Matic atau SOM yang telah disediakan MOC, kami menyediakan versi yang lebih rendah, maksudnya versi lawasnya. Mengapa? Karena untuk versi yang lama dan versi yang baru itu terdapat dua perbedaan saat melakukan instalasi. Karena untuk versi yang lama, untuk proses instalasi komputer kita tidak memerlukan koneksi internet. Sedangkan untuk yang baru, komputer kita harus terhubung oleh internet. Tapi itu semua kembali kepada Bapak Ibu mau menggunakan versi yang baru ataupun versi yang telah disediakan oleh
Xiaomolex sendiri yang ada di MOC. Dan jika ingin menggunakan aplikasi yang lain, itu juga dipersilahkan. Tapi di sini saya hanya akan mendemokan untuk yang Screencast-O-Matic dari MOC. Bapak Ibu bisa langsung untuk mendownloadnya. Bapak Ibu bisa langsung klik tombol download, lalu akan dibawa ke halaman baru dan lalu tinggal klik tombol download. Lalu akan dibawa ke halaman baru lagi dan klik saja tetap download. Untuk proses instalasinya sama seperti aplikasi yang lain, hanya tinggal next saja. Nah, setelah selesai bisa langsung klik finish. Nah, saat muncul Windows seperti ini, kita akan menggunakan versi yang free. Walaupun yang free, Screencast-O-Matic di sini masih bisa merekam sampai 15 menit. Tapi jika untuk merekam lebih dari 15 menit, Bapak Ibu bisa membeli ataupun mendapatkan Screencast-O-Matic yang Pro, atau juga menggunakan aplikasi perekam desktop yang lain. Di sini terlihat untuk versi yang lama yang disediakan MOC serta versi yang baru yang ada di webnya, itu terlihat sekali perbedaannya. Tapi walaupun terlihat perbedaannya beda, untuk fungsinya hampir sama. Di sini yang garis-garis putus hitam putih ini merupakan area yang akan direkam oleh SOM itu sendiri. Bapak Ibu bisa menggantinya di sini. Ubah saja menjadi full screen agar seluruh area kita direkam. Lalu di sini merupakan audio bar untuk mendeteksi mikrofon apa yang kita gunakan. Di sini saya akan memilih mikrofon saya. Lalu di sini jangan lupa Bapak Ibu untuk mengaktifkan webcamnya juga, karena untuk tugas yang kedua, untuk menampilkan wajah itu masuk ke dalam kategori ataupun indikator dari tugas 2. Di sini merupakan untuk pengaturan volume, kita biarkan saja. Setelah semua selesai, baik dari head telah dihidupkan dan serta pemilihan mikrofon sudah selesai, Bapak Ibu bisa langsung merekam dengan cara mengklik tombol warna merah yaitu record ini, ataupun bisa dengan cara menggunakan tombol kombinasi yaitu ALTP. Nanti akan keluar notifikasi. Di sini maksud dari notifikasinya yang selama proses perekaman, yang webcam preview kita itu akan dihilangkan sementara dan nanti akan ditampilkan saat proses render ataupun proses perekaman telah selesai. Di sini klik OK saja. Maka proses perekaman desktop kita telah dilakukan. Saat merekam, untuk tugas 2,
Bapak Ibu diharuskan untuk membuat tutorial dari buku digital. Walaupun sebelumnya untuk yang pembuatan pembuatan video di situ juga menggunakan SOM, tapi untuk video tersebut itu video yang akan diletakkan bersamaan dengan materi dari buku digital yang Bapak Ibu buat. Jadi jangan lupa untuk videonya harus sesuai dengan tema ataupun harus sesuai dengan konten buku digital Bapak Ibu. Lalu untuk menghentikannya, dan tips satu hal lagi, karena kita tidak mengetahui sudah berapa lama kita merekam, dikarenakan SOM itu sendiri yang versi free-nya hanya bisa merekam sampai 15 menit. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu saat proses merekam untuk mengingat waktunya agar tidak tiba-tiba terhenti sendiri. Untuk menghentikannya, Bapak Ibu bisa langsung mengklik ikon SOM-nya yang pada bagian bawah, lalu nanti akan tampil, dan klik done. Kita tunggu sebentar, SOM akan memproses dari aktivitas desktop kita. Aplikasinya ini merupakan hasil dari rekaman desktop kita yang beberapa detik tadi. Bapak Ibu bisa mempreviewnya di tampilan ini. Di sini kenapa webcam saya tidak kelihatan? Itu dikarenakan webcamnya bertabrakan, karena di sini untuk penggunaan webcam saya telah menggunakan webcam untuk Webex sendiri, jadi untuk SOM-nya tidak kelihatan. Tapi untuk Bapak Ibu diharuskan untuk tampil webcamnya di sini agar kami mengetahui bahwa tugas 2 itu Bapak Ibu sendiri yang mengerjakannya. Di sini agar kelihatan wajah dari Bapak Ibu. Lalu setelah Bapak Ibu rasa cukup ataupun sesuai, Bapak Ibu bisa langsung merendernya ke dalam bentuk video. Untuk merendernya, sebentar. Untuk mengubahnya menjadi video, di sini ada 3 cara yang telah disediakan oleh SOM itu sendiri, yaitu publish ke
web screencast-o-matic-nya atau publish ke YouTube, atau juga bisa langsung membuatnya menjadi video. Di sini langsung saja kita buat menjadi bentuk video, publish. Untuk tipenya kita pilih MP4 saja, lalu size-nya kita biarkan full, dan note, caption, serta option itu opsional, terserah dari Bapak Ibu untuk mengisinya ataupun tidak. Lalu bisa langsung klik save video. Lalu jangan lupa untuk mengingat di mana disimpan videonya. Dan proses render akan dimulai. Tunggu saja sampai prosesnya 100%, dan nanti lihat hasilnya di drive di mana Bapak Ibu simpan. Saya rasa cukup untuk penyampaian ataupun review dari materi sesi keempat malam hari ini, yaitu dari sesi materi ke-7 sampai persiapan tugas akhir. Lalu langsung saja saya buka untuk sesi tanya jawab. Dikarenakan ini merupakan sesi terakhir, jadi bagi Bapak Ibu agar dimanfaatkan sesi terakhir ini, dan untuk bertanya Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat dengan cara menuliskan izin bertanya. Lalu atau jika terkendala masalah audio, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, bagi Bapak Ibu, sesi tanya jawab saya buka. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaan ataupun menuliskan izin bertanya di kolom chat. Pak Mikul. Iya, Pak. Mohon maaf, saya kan terlambat baru masuk nih. Iya, tidak apa-apa, Pak. Iya, yang tadi materi apa ya Pak? Yang SOM itu? Oh, yang materi SOM itu awalnya kan memang sudah ada di materi saat persiapan pemformatan buku digital. Itu untuk yang SOM tadi itu, Pak. Selain Bapak ingin membuat video yang sesuai dengan konten buku digital Bapak, lalu yang SOM ini juga untuk pembuatan tugas kedua Bapak. Jadi nanti pada pelatihan kita malam hari ini itu ada 2 tugas. Tugas pertama, Bapak Ibu harus menghasilkan 1 buku ataupun buku digital dalam bentuk EPUB. Lalu untuk tugas keduanya, Bapak Ibu harus membuat video tutorial tentang pembuatan buku digital berbasis EPUB. Seperti itu Bapak. Untuk materinya, materi yang buku yang kita buat atau bebas? Materi videonya itu Pak? Seharusnya materi videonya, untuk dalam videonya itu buku yang telah kita buat saja Bapak. Oh begitu. Iya Bapak. Ya. Terus untuk SOM-nya itu ngambilnya di mana ya Bapak? Kalau untuk aplikasi perekam desktop nya sendiri, itu Bapak bisa ngambilnya ada di materi terakhir, yaitu di persiapan tugas, di video presentasi. Materi 8 ya itu ya? Ya, di bawah materi 8 Bapak. Oh begitu. Ya. Di sini ada download screencast-o-matic. Itu screencast-o-matic-nya yang telah kami sediakan. Itu versi yang lama. Untuk screencast-o-matic-nya sendiri, karena kita menggunakan versi yang trial ataupun versi yang free, jadi untuk merekam desktopnya, SOM itu dikasih batas waktu hanya sampai 15 menit Bapak. Oh begitu. Iya Bapak. Ya. Itu harus misalnya menggunakan aplikasi lain boleh ya? Tidak harus SOM ya Bapak? Boleh Bapak, tidak harus SOM. Jika Bapak bisa menggunakan aplikasi yang lain, itu dipersilakan Bapak. Cuman intinya ketika kita membuat tutorial, videonya harus diaktifkan. Maksudnya video webcamnya gitu ya? Iya Bapak, video webcamnya. Gitu. Agar setidaknya tampil wajah Bapak, dan kami tahu bahwa video itu Bapak yang buat gitu Bapak. Oh iya, oke. Kemudian untuk yang buku digital,
Itu Iya. nanti apakah ada batasan halaman, harus minimal sekian halaman atau bagaimana Bapak? Untuk buku digitalnya, untuk batas halaman tidak ada, Bapak. Oh, tidak ada ya. Tidak ada. Oke, sementara itu dulu Bapak. Iya, Bapak. Ah, Ya, terima kasih. sama-sama, Bapak. Halo, Ibu Watini. Halo, Ibu Watini. Ya, bisa. Suaranya bisa diperbesar, Ibu? Ya, halo Ibu. Bisa diperbesar, Bu? Suara Ibu terdengar kecil. Oh, ya Ibu. Sudah Ibu. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Oh iya, itu pembuatan video tutorial itu wajib ya Mas ya? Iya Ibu. Untuk bulan ini, untuk bulan April ini, untuk video tutorial itu kami wajibkan Bu sebagai tugas keduanya Ibu. Iya. Tenang-tenangnya kan kelihatannya hanya yang karya EPUB tok ya. Ya Ibu, untuk infonya nanti akan diupdate di minggu ini serta indikator-indikator yang harus maksudnya indikator yang harus dicapai untuk di tugas 1 dan tugas 2-nya nanti akan diupdate di minggu-minggu ini Ibu. Oh ya, terakhir kapan ya dibuatnya? Kalau untuk terakhir pengumpulan tugas itu di MOC juga ada Ibu. Itu ada di link bagian bawah di course infonya, itu ada di jadwal pelatihan. Untuk pengumpulan akan kami tunggu sampai 6 Mei 2017 Ibu. Sementara itu aja Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu. Dari sini ada pertanyaan dari Ibu Yeti. Halo Ibu Yeti. Halo Bu Yeti. Apakah Halo Bu Yeti. Ibu bisa langsung berbicara, Bu. Halo Bu Yeti. Sepertinya belum ada jawaban dari Bu Yeti. Di sini saya bacakan saja pertanyaan dari Ibu Yeti Arianti dengan nomor registrasi 18275. Tugas akhir yang dikumpulkan hanya som tutorial pembuatan EPUB. Tidak Ibu, nanti untuk tugas itu ada 2. Yang pertama buku digitalnya itu sendiri. Yang kedua itu video tutorial pembuatan buku digital dengan cara merekam aktivitas desktop kita. Jadi yang seperti telah saya review tadi di awal materi. Jadi nanti untuk tugas itu ada 2. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, nanti akan kami update di course infonya tentang apa saja yang harus dibuat di dalam tugas 1 dan tugas 2 itu, serta batas waktu dan juga hal-hal yang diperlukan dalam tugas 1 dan tugas 2. Itu di MOC Bapak Ibu. Dan serta untuk bagaimana proses pengumpulannya, itu nanti untuk karya
buku digitalnya sendiri, itu Bapak Ibu harus upload ke Google Drive Bapak Ibu dengan format yang telah ditentukan, format penamaan yang telah ditentukan. Lalu link Google Drive-nya itu nanti dikumpulkan di form yang telah disediakan di MOC. Juga serta tugas kedua, karena dalam bentuk video, itu jika tidak diupload di YouTube, kalau tidak diupload di Google Drive. Untuk lebih lanjut, Bapak Ibu nanti bisa melihatnya di course info setelah diupdate Bapak Ibu. Sini ada pertanyaan dari Ibu Sriatun. Halo Ibu Sriatun, apakah audio Ibu bisa? Jika bisa, Ibu bisa langsung berbicara terkait pertanyaan Ibu. Halo Ibu Sriatun. Halo Ibu. Ya, sepertinya Ibu Sriatun terkendala masalah audio. Di sini saya bacakan saja pertanyaan Ibu Sriatun. Selamat malam Bapak, untuk pembuatan buku digital ini apa harus sesuai dengan mapel yang diampu? Lalu materi juga menyesuaikannya Pak? Iya Ibu, untuk buku digital setidaknya harus sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Dan untuk kontennya juga harus disesuaikan. Seperti misalnya Bapak Ibu membuat buku digital tentang matematika. Jadi nanti isi di dalam buku digitalnya tersebut harus juga sesuai dengan buku matematika. Dan untuk videonya juga harus sesuai dengan materi di buku digitalnya Ibu. Contohnya misalnya pada bab 1 di matematika itu bab 1 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lalu di videonya juga harus sesuai, yaitu tentang penjumlahan ataupun pengurangan dalam bentuk bilangan bulat. Seperti itu, Ibu Sriatun. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Yeti, bagaimana cara mengupload ke Google Drive? Ya, untuk Ibu, sini saya akan praktekkan untuk mengupload tugas Ibu nanti di Google Drive. Sini saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini sebelumnya untuk tugas akhirnya, yang untuk tugas pertama, Bapak Ibu kan harus mengupload tugas Bapak Ibu, yaitu tugas pertama tentang buku digitalnya itu, produk buku digital itu ke Google Drive dengan dalam satu folder dengan format yang telah ditentukan, nama lengkap, garis bawah instansi, garis bawah judul buku digital. Di sini saya akan mempraktekkan. Sebelumnya Bapak Ibu harus masuk ke akun Gmail Bapak Ibu terlebih dahulu. Lalu
masuk ke Google Drive. Di Google Drive, Bapak Ibu bisa langsung klik link yang paling atas. Lalu klik kunjungi Google Drive. Di sini karena saya telah memasukkan email saya, maka secara otomatis Google Drive akan terbuka. Tetapi jika akun Ibu belum dimasukkan, nanti akan dibawa ke form untuk login terlebih dahulu agar Ibu memasukkan email serta password dari akun Gmail Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu harus membuat folder baru terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik baru atau new, lalu klik folder baru. Untuk folder barunya harus sesuai dengan format yang telah ditentukan di emosi Bapak Ibu, yaitu nama lengkap, garis bawah instansi, garis bawah judul buku digital. Di sini nama lengkap terlebih dahulu. Garis bawah instansi, garis bawah judul buku digital Bapak Ibu. Lalu klik buat. Setelah foldernya terbuat, lalu Bapak Ibu bisa masuk dengan cara mengklik 2 kali di folder tersebut. Lalu bisa mengupload buku digital Bapak Ibu dengan cara klik baru, lalu upload file. Lalu cari di mana buku digital Bapak Ibu simpan. Sini contohnya. Lalu klik open. Maka proses upload akan dilakukan. Dan setelah proses upload dilakukan, setelah selesai, maka buku digital Bapak Ibu dalam bentuk EPUB akan tampil di sini. Lalu setelah ini Bapak Ibu untuk men-share foldernya dengan cara untuk men-share foldernya, kembali dulu ke halaman awal, yaitu klik drive saya, lalu klik folder Google Drive tadi yang ingin dikumpulkan nanti sebagai tugas 1, buku digital Bapak Ibu, lalu klik ikon rantai agar mendapatkan link untuk berbaginya. Diklik saja. Tanda hijau ini memberitahu bahwa link ini apabila kita bagi kepada orang lain, itu orang lain dapat melihat folder dari buku digital kita. Kita kopikan saja, lalu Bapak Ibu bisa mengumpulkannya di form yang telah disediakan nanti di emosi. Agar tidak lupa, Bapak Ibu bisa mencatatnya terlebih dahulu. Di sini sebagai contohnya saya perlihatkan jika link yang telah kita bagikan dibuka oleh orang lain, maka akan menampilkan buku digital kita yang telah kita upload. Di sini fungsinya agar kami bisa memeriksa tugas dari Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk membuatnya menjadi share ke publik agar kami bisa mendownload project Bapak Ibu untuk kami periksa. Saya rasa seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi ke kolom chat untuk pertanyaan lainnya.
Sini ada dari Ibu Tati Sutarni. Ya, halo Ibu Tati. Maaf, kita kalau itu pakai apa ya? Bisa pakai apa dek kalau mau ngomong yuk klik kemana dek? Ibu bisa langsung berbicara Ibu karena mikrofonnya telah saya aktifkan Ibu. Oh iya, ini untuk pikan saya yang terakhir ya Pak ya? Iya Ibu, yang sesi keempat ini merupakan sesi yang terakhir. Apakah ada video rekamannya untuk yang sesi terakhir? Oh ada Ibu, untuk setiap sesi itu kami rekam sesinya dan kami uploadkan ke YouTube. Dan untuk linknya Ibu bisa melihatnya di MOC Bu. Oh, di MOC, karena di MOC juga telah kami update di situ di course infonya. Di sini kelihatan kan untuk yang updatean terakhir yaitu room Vicon sesi keempat. Di bawahnya itu di mana dia? Ini room. Di sini contohnya ada rekaman video sesi yang kedua. Nanti akan kami update yang sesi ketiga serta sesi keempat Ibu. Jadi ya bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti Vicon ataupun tiba-tiba terkendala masalah koneksi, putus di tengah jalan ataupun keluar tiba-tiba saat Vicon, Bapak Ibu bisa melihat rekaman Viconnya di link yang telah disediakan di MOC Ibu. Terima kasih Pak. Oh sama-sama Ibu. Ya, halo Ibu Watini. Ya, halo. Nah, ini lagi tanya Pak ya. Pembuatan video tutorial itu berapa foto satu video? Bisa diulang Ibu? Ya, untuk pembuatan video tutorialnya. Untuk efeknya itu cukup satu bab saja atau satu bukan mungkin itu terjadi berapa ya? Untuk video tutorialnya Ibu bisa mencontohkannya cukup satu bab saja Bu, agar tidak memakan waktu lama karena hanya sebagai tutorial. Tapi kalau untuk nanti produk buku digitalnya jangan satu bab Ibu, setidaknya berapa bab yang ada di buku itu yang dijadikan buku digital Ibu. Tapi kalau untuk video tutorial Ibu boleh memberikan contoh hanya satu bab saja Ibu. Iya Ibu. Satu semester itu berapa? Iya Ibu. Untuk misalnya hanya 5 saja atau 4 saja bisa ya? Setidaknya kalau bisa juga dibagi dua Ibu. Jangan terpotong-potong Ibu agar bukunya setidaknya tidak, kalau istilahnya seperti tanggung Ibu. Jadi kalau Ibu mau bikin misalnya dalam buku itu, contoh buku IPS Ibu, kalau ada 2 semester bisa Ibu bagi 2, satu semester. Jadi setidaknya agar tidak terpotong-potong materi dari bukunya Ibu. Iya Ibu. Yang ketiga, buku itu kan nantinya ber-ISBN ya, itu kan bisa untuk PAK ya? Maksudnya Bu? Untuk PAK tahu enggak? PAK tahu enggak? PAK. Oh. Ya Bu. Itu ISBN itu untuk buku kita Bu. Kalau untuk pengajuan angka kredit Ibu nanti bisa ngajuin angka kredit Ibu dari sertifikat yang kami berikan jika Ibu dinyatakan lulus di pelatihan ini Ibu. Sertifikat kami itu nilainya 32 jam Ibu untuk satu pelatihan. Ayo Bu.
Apakah ada pertanyaan lain, Ibu? Sementara itu dulu. Sementara itu. Sama-sama, Ibu. Ya, Ya. selamat malam Pak Mekul. Iya, selamat malam Bapak Didi. Iya, terkait dengan yang barusan saya hitung ya. Nanti kan kita pengajuan ISBN ya Bapak. Iya, Bapak. Untuk pengajuannya bagaimana Bapak caranya? Saya sudah membaca di sesi yang 8 itu agak bingung juga itu. Itu kalau untuk pengajuan itu ada 2 mode, Bapak. Bapak bisa melakukannya secara manual ataupun dari online. Kalau untuk online di sini Bapak, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Di sesi ke-8 untuk yang online. Iya, sesi ke-8. Nah, Bapak bisa melihat alur ini. Pertama Bapak masuk dulu ke web dari ISBN-nya, yaitu isbn.pnri.go.id, isbn.pnri.go.id. Setelah masuk di sini, jika Bapak belum punya akun, Bapak daftar terlebih dahulu. Di sini Bapak harus mengisi untuk pendaftarannya. Setelah Bapak mendaftar, nanti Bapak langsung bisa masuk ke menu pendaftaran ISBN. Untuk pendaftaran ISBN itu nanti Bapak harus mengupload buku Bapak yang ingin didaftarkan ISBN-nya Bapak. Seperti itu. Apakah Bapak udah? Maksudnya buku digitalnya itu ya? Buku digitalnya Bapak. Mengupload buku digitalnya itu. Kan di sini dari alurnya masuk dulu ke halamannya, lalu di kondisi kalau Bapak sudah punya akun, Bapak login terlebih dahulu, login lalu mendaftarkan ISBN, lalu upload buku yang ingin didaftarkan ISBN. Setelah diupload, nanti admin dari ISBN-nya akan memvalidasi buku Bapak apakah sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh admin ISBN-nya sendiri Bapak. Untuk proses aktivasinya atau validasinya itu tergantung dari adminnya sendiri sih biasa Bapak. Ada yang cepat, ada juga yang ada yang lama. Tapi rata-rata untuk buku yang cepat itu bukunya yang belum pernah terdaftar ISBN Bapak. Contohnya seperti kalau tugas akhir ya, seperti tugas akhir di kuliahan-kuliahan, seperti tugas akhir ataupun gitu ya. Penelitian itu yang dijadikan buku digital, itu biasanya prosesnya akan cepat. Tapi kalau yang untuk yang udah didaftarkan ISBN itu biasanya akan di cancel Bapak, karena kan sudah ada nomor ISBN-nya. Oh begitu. Iya Bapak. Filternya hanya judul aja ya itu ya? Filter apa ya Pak? Filter untuk apa namanya, istilahnya untuk verifikasinya itu hanya judul bukunya aja. Kan kita ngupload gitu kan? Itu nanti kan untuk proses verifikasinya itu berdasarkan judulnya aja. Iya, berdasarkan judul. Berdasarkan judul. Nanti biasa ada email konfirmasi dari ISBN-nya sendiri Bapak, jika buku Bapak telah diberikan nomor ISBN-nya Bapak. Oh gitu. Ya. Terus nanti kalau misalnya sudah di apa namanya setujui, berarti ada konfirmasi ke email kan? Ada Bapak. Itu nanti ada versi cetaknya enggak ya? Kan kita kan buku elektronik. Nah, terkait tadi ada pertanyaan dari Bu siapa tadi kan untuk kenaikan pangkat gitu kan? Nah, itu kan ada poinnya untuk karya inovatif ya. Iya. Untuk karya inovatif kan kita bisa mengajukan untuk karya inovatif pembuatan buku elektronik gitu kan. Tapi kan harus ada fisiknya kan gitu. Oh iya Bapak. Nah terus kalau misalkan nanti kita mau minta fisiknya gimana ya? Jadi mau nyetak
kan sudah beri ISBN itu kan. Nah, udah ada ISBN-nya. Terus kita mau Oh, untuk fisiknya Bapak ya? Kalau untuk fisiknya itu yang setahu saya itu kita cetak seperti cetak sendiri Bapak. Tidak dicetakkan oleh ISBN-nya. ISBN-nya hanya memberikan nomornya Bapak agar buku kita terdaftar. Kita yang mencetaknya. Lalu untuk di covernya nanti kita bisa meletakkan nomor ISBN yang telah diberikan Bapak. Oh gitu. Jadi otomatis nanti buku elektronik yang kita ajukan itu nanti muncul ISBN-nya di sampul itu ya? Iya Bapak. Gitu. Ada keterangan tidak nomor harus ISBN. percetakan ya? Tidak Bapak. Bisa juga nanti misalnya Bapak sudah dapat nomor ISBN-nya, Bapak bisa update file buku digital Bapak di covernya. Bapak tuliskan di situ, Bapak tambahkan di situ ISBN-nya serta di metadata. Di metadatanya juga Bapak tambahkan nomor ISBN-nya Bapak. Oh gitu. Ya. Nah, itu di pengajuan itu tidak harus melalui percetakan ya Pak? Tidak Bapak, itu bisa kita yang mengajukannya sendiri Bapak, selaku penerbit, selaku pembuatnya gitu. Oh bisa pribadi ya, tidak harus menggunakan nama penerbitnya apa gitu enggak ya? Tidak harus Pak. Oh begitu. Ya. Karena kalau saya baca di modul yang sesi 8 itu kan syaratnya adalah permohonan dari penerbit kan gitu. Membuat surat permohonan atas nama penerbit atau berstempel untuk buku yang akan diterbitkan kan gitu. Nah, ini kan berstempel Pak itu. Berstempel di bagian mana ya Pak? Ini yang anggota baru Pak. Oh anggota baru. Jadi persyaratan permohonan ISBN yang anggota baru itu ada di poin 3. Yang membuat surat permohonan atas nama penerbit atau berstempel. Itu kalau untuk surat permohonan sepertinya akan dilakukan oleh kami sendiri Bapak Siamolek nanti yang akan memohon untuk surat permohonannya gitu akan kami ajukan nanti surat permohonannya dari kami untuk memohon membuatkan surat permohonannya itu Bapak. Oh begitu ya. Nanti dari kami itu Bapak. Kalau untuk surat permohonannya. Jadi kita hanya mengirimkan tadi itu ya bukunya itu ya. Iya Bapak. Nanti untuk proses kelanjutan di ISBN itu biasanya panjang. Jadi saya sarankan Bapak untuk tidak leave grup terlebih dahulu nanti setelah pelatihannya selesai. Karena biasanya untuk proses pengajuan di ISBN itu agak panjang Bapak. Oh gitu. Iya Bapak. Iya. Oke. Sementara itu dulu Pak Miko, terima kasih. Sama-sama Bapak. Untuk pertanyaan dari Bapak Arif Kurniawan tentang buku digital, apakah harus berupa pembahasan per bab materi? Jika buku digitalnya pembahasannya soal-soal untuk persiapan ujian nasional, apakah bisa? Terkait pertanyaan Bapak, nanti akan kami infokan di grup WhatsApp. Kami akan menanyakannya terlebih dahulu kepada pimpinan dari training ini Bapak, karena terkait keputusan, karena sebelumnya itu dari batch 1 sampai batch 4 itu rata-rata para peserta membuat buku digital itu sesuai buku ataupun belum ada yang membuat buku digitalnya itu tentang pembahasan soal-soal untuk persiapan ujian nasional Bapak. Jadi untuk pertanyaan Bapak Arif Kurniawan akan kami simpan dan nanti akan kami tanyakan kepada pemimpin dari
training ini Bapak? Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya tunggu untuk mempersiapkan pertanyaannya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur chat atau langsung bertanya dengan cara mengaktifkan mikro.
Ya di sini ada pertanyaan dari Bu Tati Sutarni. Halo Bu Tati. Ya, halo Pak Miku. Nah, Ini ya ya Ibu. pertanyaan. Kan tugas 2 harus dibuat video tutorial ya. Nah, itu video tutorialnya bagaimana? Apa cara mengajar, bahan ajar tersebut atau bagaimana? Oh, di tugas kedua itu Ya. Ibu mempraktekkan bagaimana cara buat buku digital, Ibu. Oh. Cara buat buku digital dari awal, seperti misalnya mempersiapkan bahannya, lalu mengkonvertnya ke HTML, lalu memasukkannya ke sigil, lalu di sigil ya seperti menambahkan daftar isi otomatis, menambahkan metadata, menambahkan sampulnya, lalu sampai bisa dibaca di Radium, Ibu. Seperti sampai bisa dibaca di Radium. Dan jangan lupa juga bagaimana cara memasukkan video serta memasukkan video juga audio. Kalau untuk video itu videonya harus sesuai dengan materinya, Ibu. Misalnya kalau di bab 1 materi yang Ibu contohkan itu bab 1 pelajaran matematika tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Videonya juga harus sama, Ibu, tentang pengurangan, penjumlahan bilangan bulat. Seperti itu, Ibu. Ya, makasih Pak Miku kalau itu. Sama-sama, Ibu. Ya, untuk Ibu Yeti, untuk link tutorial upload EPUB ke Google Drive nanti akan kami persiapkan dan akan kami infokan jika telah selesai kami buat tutorial untuk upload tugas satunya ke Google Drive, Ibu. Jadi Ibu Yeti jangan khawatir, nanti akan kami persiapkan untuk tutorial upload file EPUB-nya ke Google Drive. Sama-sama, Ibu Yeti. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya masih memiliki waktu untuk sesi tanya jawab, kita masih memiliki waktu sampai pukul 9. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan sesi keempat ini untuk tanya jawab.
Yes. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan, di sini saya akan mempraktekkan cara upload EPUB ke Google Drive untuk tugas satu nanti. Sekalian saya rekam untuk panduannya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Lalu untuk di Google Drive di sini saya hapus terlebih dahulu. Salah, bukan di download, dihapus. Batalkan download.
Ini tekan di bawah. Nah, sebelumnya di sini saya akan sambil untuk membuat tutorialnya dalam bentuk video. Untuk dokumennya nanti akan diberikan. Untuk akun saya keluar terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba merekamnya sambil merekamnya menggunakan som. Saya akan mulai. Ya, bagi Bapak Ibu, untuk tutorial ataupun untuk cara mengupload file EPUB kita nanti ke dalam Google Drive, terlebih dahulu Bapak Ibu harus menyiapkan file EPUB Bapak Ibu yang telah selesai, baik itu dari segi cover, metadata, daftar isi, kontennya, video juga telah diinputkan, dan juga telah bisa terbaca di Radium. Lalu Bapak Ibu bisa masuk langsung ke Google Drive. Ke Google Drive. Lalu klik Google Drive. Maka klik kunjungi Google Drive. Karena Google Drive itu membutuhkan akun Gmail kita kan Bapak Ibu diharuskan untuk memasukkan email serta password dari akun Gmail Bapak Ibu. Setelah masuk, nanti kita akan dibawa ke halaman Google Drive. Lalu untuk hal pertama, di course info telah ditentukan. Untuk tugas, Bapak Ibu harus menguploadnya dalam bentuk satu folder dengan ketentuan di sini tugas akhir diunggah ke Google Drive dalam satu folder dengan format nama lengkap, instansi, judul, buku, digital. Langsung saja, untuk membuat folder baru di Google Drive, Bapak Ibu bisa mengklik tombol baru atau new, lalu pilih folder baru. Untuk di folder baru, kita harus memberikan namanya terlebih dahulu. Dan untuk nama telah ditentukan di sini, harus nama lengkap, garis bawah instansi, garis bawah judul buku digital. Nama lengkap, garis bawah instansi, garis bawah judul buku digital. Lalu klik tombol buat. Maka folder kita akan sudah terbuat. Untuk masuk ke dalam, Bapak Ibu bisa mengkliknya dengan cara mengklik 2 kali. Lalu pada halaman kosong ini, Bapak Ibu mengupload file EPUB Bapak Ibu dengan cara klik lagi tombol baru, lalu pilih upload file. Pilih upload file, lalu cari di mana buku digital Bapak Ibu letakkan. Lalu klik open.
Maka di sini merupakan proses uploadnya. Setelah proses upload selesai, maka buku digital Bapak Ibu dalam bentuk EPUB telah ada. Setelah itu, untuk mengirimnya, Bapak Ibu harus mengirimkan link dari Google Drive, dari folder Google Drive itu nanti ke MOOC pada form yang telah disediakan. Untuk cara mendapatkan linknya, Bapak Ibu bisa klik drive saya yang di sini ataupun di sini, klik drive saya, maka kita akan dibawa ke halaman awal lagi. Lalu klik folder EPUB kita tadi, yaitu dengan format nama, instansi, serta judul EPUB-nya. Lalu setelah diklik, lalu klik ikon rantai untuk mendapatkan link. Nah, maka link telah didapatkan. Sebelumnya Bapak Ibu harus simpan saja dulu agar tidak lupa. Simpan bisa di notepad ataupun dicatat di buku. Kita simpan saja, lalu file notepadnya disimpan di komputer kita. Link tugas EPUB. Dan nanti link ini yang akan dikumpulkan ke form yang telah disediakan di MOOC berbarengan nanti dengan tugas keduanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk upload file EPUB kita ke dalam Google Drive. Seperti itu kira-kira untuk pengulangan tentang oh iya, untuk pertanyaan dari Bapak Rizky Perdana. Dan Bapak Rizky Perdana menanyakan apakah ada batasan jumlah halaman. Tidak Bapak, untuk tugas 1 atau buku digital kita tidak ada batasan halaman ataupun batasan babnya. Jadi Bapak bisa membuatnya banyak. Tidak ada batasannya Bapak. Karena kan setiap buku digital itu jumlah halamannya berbeda-beda Bapak. Jadi untuk minimal dan maksimalnya itu tidak ada Bapak. Bagaimana Bapak Rizky? Apakah cukup? Jika ada pertanyaan lain bisa langsung mengaktifkan mikrofon ya. Oh, sudah cukup jelas ternyata. Terima kasih juga Bapak Rizky. Ya, bagi Bapak Ibu yang barusan join ke room bisa langsung bertanya karena kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Pak Maman sudah pernah mengalami, mungkin bisa share. Sharingnya itu juga keluar. Tanpa artinya saudara bisa Pak, bisa ini Pak, karena masih pertanyaan. Halo Pak Ani, mungkin pertanyaan
Ya, bagi Bapak Ibu dipersilahkan yang ingin bertanya. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru join ke dalam room, untuk tugas kita pada pelatihan kali ini, itu tugas kita itu ada 2. Tugas pertama itu Bapak Ibu harus membuat buku digital. Itu nanti harus ada buku digital Bapak Ibu, hasil dari pokoknya membuat buku digital lengkap dengan indikator yang telah ditentukan seperti metadatanya, lalu sampul, lalu daftar isi otomatis, lalu video yang telah dimasukkan ke dalam buku digital yang sesuai dengan materi buku digital Bapak Ibu ataupun yang sesuai dengan tema buku digital Bapak Ibu. Dan yang terakhir juga bisa dibuka di Readium. Lalu setelah semuanya berhasil, untuk tugas yang kedua itu Bapak Ibu membuat video tutorial bagaimana cara membuat buku digital. Jadi setelah Bapak Ibu membuat buku digital, Bapak Ibu untuk tugas keduanya membuat tutorial bagaimana membuat buku digital. Untuk buku digital yang di dalam tutorial bisa Bapak gunakan dari buku digital yang telah Bapak buat agar lebih mempersingkat. Untuk membuat videonya, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi SOM, yaitu aplikasi perekam aktivitas desktop. Untuk aplikasinya Bapak Ibu bisa dapatkan di MOOC, yaitu di sesi paling terakhir di bawah sesi ke-8. Di situ ada download screencast-o-matic untuk merekam aktivitasnya. Dan dikarenakan aplikasi SOM ini yang kita gunakan itu versi free, jadi untuk sekali merekam itu SOM hanya bisa merekam sampai batas waktu 15 menit. Jadi maksimal merekam menggunakan SOM itu 15 menit. Tetapi jika Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi yang lain seperti Camtasia ataupun Kazam ataupun free recorder screen atau yang lain-lain, itu diperbolehkan. Tidak hanya harus menggunakan SOM, tapi menggunakan aplikasi lain itu diperbolehkan. Yang penting intinya itu tugas ada 2 Bapak Ibu. Buku digital Bapak Ibu
lalu video tutorial tentang buku digital. Dan di masing-masing tugas ini itu akan ada seperti indikator ataupun hal-hal yang harus ada di tugas 1 dan tugas 2. Untuk hal-halnya itu ataupun indikatornya itu akan kami update di MOOC pada minggu ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang terlambat masuk ke room untuk sesi keempat ini, dikarenakan masalah jaringan, tidak usah khawatir. Karena untuk informasi tugas dan informasi tugas secara rinci, itu akan kami update di MOOC. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Lalu di sini ada pertanyaan dari Ibu Sriatun untuk mengetahui apakah tugas kita sudah berhasil terupload. Itu pas Ibu upload ke Google Drive, nanti jika telah berhasil maka filenya akan tampil di halamannya, Bu. Kan awalnya di foldernya itu kosong. Jika Ibu telah berhasil menguploadnya, nanti akan muncul satu file di halaman yang kosong itu. Itu tandanya bahwa file EPUB Ibu telah berhasil diupload. Dan juga sebetulnya di sudut kanan bawah itu ada notifikasinya. Nanti ada notifikasi proses file kita lagi diupload. Nanti biasanya dalam bentuk lingkaran itu, Ibu. Sini akan saya contohkan. Di sini misalnya file yang tadi, kan awalnya tadi kosong, Ibu. Untuk ngeceknya, kalau emang berhasil diupload, ya nanti bakal ada filenya di sini. Dan lalu, jika misalnya kita, nah, sini saya akan contohkan lagi. Misalnya lagi lah. Nah, di sini nanti, Bu, ada dia. Nah, ini, yang biru-biru itu. Nah, itu proses uploadnya. Jadi kalau di sini sudah dibilangnya satu upload selesai, itu artinya file Ibu telah berhasil diupload. Begitu, Ibu. Ya, untuk Ibu Fitria. Ibu Fitria bagaimana? Oh, Ibu Fitria Vicon. Apakah audio Ibu bisa, Ibu? Halo Ibu Fitria. Ya, halo. Ya, Bu. Silahkan, Bu, terkait pertanyaannya. Ya, pertanyaannya apakah dalam pembuatan tugas pembuatan buku digital itu harus bentuknya bahan ajar atau boleh dalam bentuk hasil penelitian yang telah dibuat oleh kita atau gimana, Pak? Contohnya kalau hasil penelitian itu seperti apa ya, Bu? Misalnya pembuatan analisis, misalnya kita sudah meneliti mengenai analisis kebutuhan media atau itu kan ada laporannya tuh ya Pak. Terus kemudian kita membuat rancangannya, itu adalah bentuk laporannya sudah ada. Itu bagaimana? Boleh nggak Pak? Terkait pertanyaan Ibu, itu dia sama juga tadi seperti Bapak, siapa namanya ya? Itu akan kami tanyakan dulu, Bu. Karena sebelum-sebelumnya, itu rata-rata para peserta membuat buku digitalnya itu dalam bentuk bahan ajar. Tetapi ada juga yang peserta yang seperti Ibu, misalnya yang tidak dari latar belakang pendidikan ataupun yang pekerjaan awalnya memang tidak sebagai guru, nanti akan kami tanyakan apakah boleh untuk buku digitalnya itu selain bahan ajar. Jadi pertanyaan Ibu kami simpan dulu. Besok akan saya umumkan apakah diperbolehkan atau tidak, Ibu. Oh iya, makasih. Sama-sama, Ibu.
Ya, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apakah masih ada? Sepertinya tidak ada. Ya, pada Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis CEVAP batch 5 kelompok 2 pada sesi keempat malam hari ini akan saya akhiri. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih terkendala masalah pembuatan buku digitalnya atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa menanyakannya dan berdiskusi di grup WhatsApp. Saya, Milkul Musawir Lubis, juga mewakili dari Ibu Elvino Khairunisa, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti Vkon dari sesi 1 sampai sesi keempat. Untuk dari sesi 1 sampai sesi keempat, itu presensinya kami catat dan menjadi bahan pertimbangan kami untuk kelulusan dari Bapak Ibu. Dan kami juga mohon maaf jika terdapat salah-salah kata ataupun penyampaian kami pada sesi-sesi yang sebelumnya ataupun sesi keempat malam hari ini jika tidak menyenangkan ataupun tidak pantas bagi Bapak Ibu, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.